ada beberapa geng pemberontak yang memang menakutkan. Pria bernama Mansing, jadi dia itu adalah pemimpin di geng tersebut. Film ini dibuka dengan adegan dari para pemberontak yang menemukan ular mati di tengah jalan. Oh my god. Menurut mereka, melihat ular mati itu artinya akan ada kutukan. Ada yang namanya Fakil Singh dan juga Lakna. Jadi mereka berdua ini merupakan anggota penting dari geng tersebut. Nah, Lakna ini termasuk orang yang dulunya tuh bangga jadi geng pemberontak. Tapi sekarang dia malu. Dia menceritakan perasaannya itu ke sang pemimpin, ke Mansing namanya. Sementara sebenarnya kelompok ini masih membutuhkan uang gitu karena mereka butuh senjata. Suatu malam, ada yang namanya Lacu. Dia tuh ngasih kabar tentang sebuah pernikahan yang mas kawinnya tuh emas dalam jumlah yang besar banget. Tapi Mansing tuh semacam melihat ada yang aneh dari Lacu. Cuma dia tetap aja deh, namanya juga dia berusaha baik hati ya. Dia memberikan uang untuknya. Mansing lalu memberitahu anak buahnya. Bersama dengan orang-orangnya, dia turun menuju desa Brahmapuri, menuju ke acara perkawinan yang memang sedang berlangsung di dusun tersebut, di mana pengantin akan mendapatkan sejumlah emas yang banyak pokoknya, dan juga uang tunai. Sampai di desa itu, warga udah pada takut nih melihat kedatangan gerombolan ini. Semuanya kabur. Mansing bersama dengan gengnya mencapai tempat pernikahan untuk bisa ngejarah kekayaan mereka. Tapi diam-diam, polisi yang dipimpin oleh Virender Gujar bersiap menyergap geng tersebut. Lakna ini semacam mencurigai sesuatu. Nah, pelan-pelan dia berusaha mendekati sebuah mobil. Tiba-tiba, ada polisi yang muncul dan mulailah pertarungan. Di market ya. Di dalam pertarungan yang sulit dan sengit ini, Mansing yang lagi pegang senjata nih, dia lagi-lagi diliatin anak perempuan kecil yang berwajah pucat. Dia sering banget dihantui anak perempuan ini. Mansing dan setengah dari pasukan gengnya terbunuh. Nah, pas Mansing terbunuh, pas banget Lakna yang lagi lari menemukan jasad Mansing, dan Fakil melihatnya. Kematian mereka diarak di desa ini. Semua melihat jasad dari para pemberontak ini. Jasad sang pemimpin diposisikan berdiri. Beberapa dari pemberontak ini selamat karena berhasil melarikan diri. Mereka kemudian membicarakan Lacu. Fakil sebagai saudaranya Lacu, dia meyakini kalau Lacu ini yang menjebak mereka. Bahkan Fakil sekarang udah jadi pemimpin geng ya. Dia juga beranggapan bahwa Lakna juga mengkhianati geng ini. Nah, salah satu anggota geng yang tahu gimana Lakna, dia mengatakan justru Lakna lah yang membantu mereka semua bisa melarikan diri dan juga selamat. Waktu mereka berlari dari polisi, mereka bertemu dengan wanita bernama Indumati Tomar dan juga ditemani oleh saudara perempuannya yang bernama Sonciria yang sudah diperkosa dengan cara yang brutal. Sonciria ini perlu segera dibawa ke rumah sakit dan meminta bantuan kepada Fakil. Mereka kemudian mendatangi rumah seorang dokter yang sebelumnya Lakna sudah mengenalnya. Walaupun awalnya butuh proses yang gak oke sama sekali buat membangunkan si dokter. Belum tahu kenapa nih ya, yang jelas Lakna pakai acara ngancem dokter ini dulu, baru akhirnya mau membantu mengeluarkan peluru di tubuh salah satu temannya. Dan kemudian membantu merawat perempuan korban pemerkosaan tersebut. Tapi tiba-tiba dokter ini marah-marah. Ternyata dia menemukan tanda kalau gadis kecil itu dari kasta yang rendah. Ya ampun. Akhirnya Fakil Singh dan juga Lakna malah ribut sendiri dan polisi juga tiba-tiba datang mengepung rumah dokter ini. Aduh, siapa lagi nih ya yang ngaduin? Nggak tahu deh siapa di antara mereka yang sebenarnya pengkhianat. Intinya sekarang mereka sibuk gimana caranya bisa kabur dari rumah dokter ini dengan selamat. Singkat cerita, mereka berhasil kabur. Lakna yang sempat bertarung dengan polisi akhirnya juga kabur membawa dua gadis ini. Awalnya Fakil Singh nggak mau nerima mereka. Indumati kemudian memohon padanya dan mengatakan kalau mereka sebenarnya dari kasta yang sama dengan Fakil. Lakna pun berusaha meyakinkan. Akhirnya dia setuju dan membiarkan mereka naik ke truk. Besok paginya sampailah mereka di sebuah tempat di mana mereka harus berdoa dan juga mencari berkah. Mereka semua juga mendapat makanan termasuk dua cewek itu. Tiba-tiba segerombolan orang datang. Katanya salah satu dari geng pemberontak itu ada yang ngirim pesan ke mereka
Dan mereka ternyata bermaksud menjemput paksa dua perempuan tersebut. Katanya sih kerabat dari mereka gitu. Tapi Indumati Tomar terlihat ketakutan. Dan jahatnya, salah satu dari mereka menyeret Indumati. Astaga, itu manusia, ini apaan sih? Cowok-cowok yang ngakunya menjadi keluarga mereka nih ya, itu sibuk memarahi dan memperlakukan Indumati dengan sangat tidak pantas. Diseret, ditampar, bahkan dalam keadaan tubuhnya yang sudah lunglai nggak berdaya masih aja diseret. Ya ampun, mas-mas ini ya pengen saya cubit pakai tang berkarat deh, rasanya jahat banget. Bahkan seorang Lakna aja nggak terima ngelihatnya. Dia tiba-tiba berteriak dan meminta agar cewek-cewek tersebut nggak dibawa. Dia minta Fakil sebagai pemimpin supaya tidak mengizinkan keluarganya mengambil dua perempuan tersebut. Nah kan, jadi saling todong dan mengancam kan di internal geng ini sendiri. Satu kubu mau ikut melindungi dua perempuan itu, kubu lainnya merasa nggak mau ikut campur dan nggak peduli. Tapi ada aja salah satu dari mereka yang justru nggak masuk dalam kubu manapun, tiba-tiba asal main tembak, pembuat masalah nih ya. Dan tembakan itu mengenai Shetla. Dia adalah saudaranya Fakil yang disandera oleh Lakna. Mereka semua langsung kabur sambil membawa para gadis. Sementara keluarga dari para perempuan itu mencoba mengajak kerjasama Fakil Singh untuk menangkap. Pihak kepolisian pun datang setelah semuanya buyar. Mereka mencari jejak para pemberontak yang kabur. Intinya sih, geng pemberontak ini malah pecah sekarang. Lakna dan kawan-kawan pergi bersama Indumati dan Sonchiria, sementara Fakil Singh dan kawan-kawan setelah menyemayamkan saudaranya, mereka pergi juga, belum tahu kemana. Di perahu, Lakna mengingat beberapa kejadian sebelumnya. Adegan flashback. Saat malam hari, gengnya Mansing ini menyerbu sebuah kota yang justru tempatnya Gujar, sang inspektur polisi berada. Mereka kemudian diserang dan Rambir, salah satu temannya tertembak. Mansing dan yang lainnya berusaha mencari tempat bersembunyi. Ada banyak anak kecil yang juga saat itu berkeliaran akhirnya bersembunyi. Tapi mereka nggak tahu ya, yang mereka tahu adalah ada suara-suara gitu. Pas Mansing, Lakna dan yang lainnya membuka pintu, mereka langsung membombardir tembakan ke seluruh ruangan. Dan betapa kagetnya mereka, ternyata mereka menembak dan sedang membunuh anak-anak. Ya ampun, ini semuanya langsung lemes, mereka nggak bisa apa-apa dan benar-benar merasa bersalah. Warga lalu berusaha menyerang mereka. Mau nggak mau mereka demi melindungi diri menyerang balik warga dan kabur. Dan memang salah satu anak kecil perempuan yang mereka bunuh itu selalu menghantui Mansing, Fakil Singh dan Lakna. Dan saat ini Mansing sudah meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, polisi, Gujar ya, dan anak buahnya masih terus mencari geng Mansing ini, entah kabur kemana mereka. Lanjut ke Lakna dan juga dua orang temannya. Mereka bertiga kan kabur nih barengan sama Sonchiria dan juga Indumati. Sampailah di rumah Beniram. Mereka minta pertolongan supaya bisa membantu membawa ke rumah sakit. Jadi Lakna ini ngakunya ke Beniram kalau dua perempuan itu adalah orang yang mereka culik. Dan dia juga berbohong kalau mereka sengaja berpencar dari anggota geng lainnya supaya aman. Jadi seakan-akan Fakil Singh dan lainnya itu mengetahui gerakan Lakna. Dan seakan-akan juga dia melakukan ini atas izin Fakil Singh. Walaupun Beniram memberikan tempat untuk mereka menginap semalam, tetap aja kayak mencurigakan gitu loh. Sementara itu, Indumati berusaha memberikan asupan ke Sonchiria kecil ini. Tapi dia nggak mau. Lakna yang ada di sana berusaha menghibur dengan ala-ala main sulap. Lalu, sebelum Lakna meninggalkan kamar mereka, dia ngasih kode kalau dia sudah menaruh pisau di kamar tersebut supaya Indumati dan Sonchiria bisa berjaga-jaga. Nah, sesuai dugaan nih ya, malam harinya setelah mereka semua tertidur lelap, Beniram datang masuk menyelinap ke kamar Indumati dan Sonchiria. Tapi, karena mereka udah siap-siap, pas Beniram menyalakan lampu kamar, Indumati udah siap dengan sebuah benda di tangannya. Dan dia memukul kepala Beniram sampai pingsan. Lalu, dia mengikat tangan dan kaki Beniram. Sementara itu, di atap rumah tempatnya Lakna dan kawan-kawan tidur, mereka terbangun karena mendengar ada yang bilang kalau polisi lagi datang. Mereka semua langsung turun dan membawa dua perempuan itu, plus Beniram yang lagi diikat. Sempat baku hantam dengan seseorang yang tinggi besar nih. Mereka agak kewalahan awalnya, tapi akhirnya Lakna dan kawan-kawan memenangkannya. Ya ampun, ini susah banget ya perjalanan mereka untuk bisa membawa para perempuan ini ke rumah sakit. 3 orang ini memang sudah gak mau jadi pemberontak lagi. Mereka bahkan gak apa-apa deh di penjara aja, karena setelah keluar dari penjara mereka ingin menjalani kehidupan biasa. Sekarang kita beralih ke perjalanannya Fakil Singh dan kawan-kawan. Mereka akhirnya menemukan rumahnya Lacu.
Masih inget ya, Lacu adalah orang yang di awal-awal memberikan informasi kalau akan ada pernikahan mewah di Brahmapuri. Nah, sekarang ini Fakil meminta Lacu untuk ngaku apakah benar dia yang lapor polisi waktu itu. Karena saat perampokan berlangsung, mereka benar-benar terjebak oleh polisi dan Mansing nggak lolos. Dia meninggal dunia. Lacu langsung nangis pas tahu Mansing meninggal dunia. Dia akhirnya mau bercerita kejadian sebenarnya ke Fakil. Jadi sebenarnya saat itu Lacu memang ngasih tahu tentang pernikahan mewah di Brahmapuri. Tapi dia langsung ngaku dan jujur dia nggak bisa mengkhianati Mansing. Dia bilang ke pemimpin geng tersebut kalau ayahnya Lacu saat itu sedang disiksa polisi. Dan polisilah yang meminta Lacu untuk ngasih info tentang pernikahan mewah tersebut. Harapannya supaya geng Mansing ini datang dan masuk ke perangkap polisi. Ternyata setelah ngasih info tentang pernikahan itu, Lacu tuh udah ngomong ke Mansing dan minta supaya nggak datang ke Brahmapuri. Tapi pemimpin geng ini baik banget ke Lacu. Demi membantu ayahnya supaya bebas dari siksaan polisi, dia rela tetap mengajak anak-anak buahnya untuk memporak-porandakan pernikahan tersebut. Artinya Mansing semacam ngikutin kemauan polisi dan memang sengaja masuk ke perangkap polisi. Setelah mendengar kisah ini, Fakil Singh nangis dan sedih banget karena baiknya Mansing nih ya malah menjerumuskan gengnya sendiri dan jadi buyar, saling tuduh dan kacau. Ya udahlah ya, kita lanjut ke Gujar dan anggotanya yang lagi istirahat. Tiba-tiba mereka mendengar kabar karena ada tembakan. Mereka semua langsung beranjak dan segera beraksi. Nah, sementara ceritanya Lakna dan kawan-kawan nih yang masih berusaha membawa dua perempuan ini masuk ke rumah sakit. Sampailah dia ke base camp geng Pulia. Sepertinya Benny Ram ini punya masalah besar sama geng ini. Jadi Benny Ram langsung dipukuli habis-habisan oleh pemimpin Pulia. Setelah melihat Benny Ram dibunuh, Lakna lalu merasa pede untuk minta tolong pada mereka. Awalnya sih geng ini menolak ya, tapi Indumati angkat bicara. Dia bilang bahwa gadis yang dia gendong punya nasib yang sama seperti Pulia dulu, sama-sama korban pemerkosaan. Mungkin karena itu, akhirnya geng ini mau membantu membawa mereka ke rumah sakit. Balik lagi ke Gujar, dia mendapat kabar kalau ada beberapa anggota geng yang akan menyeberang ke Dolpur. Aduh, itu kan Lakna dan kawan-kawan. Gujar langsung menghubungi beberapa pihak untuk bisa membantu menangkapnya. Nah beneran dong, pas geng Pulia dan Lakna beserta teman-temannya lagi jalan nih, polisi udah datang menyergap mereka. Baku tembak kembali terjadi. Geng Pulia dan Lakna dan kawan-kawan nih ya bekerja sama melawan para polisi. Sonchiria saat ini terlihat sudah lemes banget dan gak bisa membuka mata. Bener-bener bikin panik deh. Dan di tengah kejadian kayak gini nih, Lakna melihat bayangan anak kecil cewek berwajah pucat yang juga pernah menghantui Mansing. Duh, ini kok bikin deg-degan ya. Tiba-tiba gerombolan Fakil Singh datang membantu mereka. Dan Lakna juga dua cewek itu dilindungi untuk bisa pergi dari situ. Bahkan Fakil Singh sempat tertembak tapi tetap membantu Lakna. Aduh, ini terharu loh. Fakil meminta Lakna segera pergi menyelamatkan Sonchiria. Dalam keadaan luka parah, Lakna lari menggendong Sonchiria sampai menemukan pemukiman. Dia menghadang sebuah mobil dan menaikinya. Karena udah gak tahan sama lukanya nih ya, mobil malah terguling. Lakna masih terus berusaha menyelamatkan Sonchiria dan wanita itu. Sekarang ada lagi nih, seorang laki-laki muda menodongkan senjata ke mereka. Yang ternyata anak itu adalah anaknya Indumati. Karena udah harus buru-buru ke rumah sakit, akhirnya Lakna buka suara. Ia mengatakan yang sejujurnya. Jadi anak laki-laki muda ini kan marah karena kakeknya terbunuh. Jadi ternyata kakeknya bukanlah kakeknya. Loh, jadi gini, kakeknya yang meninggal dunia itu sebenarnya malah ayahnya. Indumati itu diperlakukan tidak baik oleh ayah mertuanya. Ayah mertuanya Indumati yang sebenarnya menghamilinya. Astaga, ini cerita apa sih? Setelah membuat anak muda itu syok dan sedih, mereka kemudian lari ke rumah sakit. Sonchiria berhasil diselamatkan. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah sakit, Sonchiria ini masih sempat bermain sulap sedikit ke Lakna. Persis seperti yang Lakna lakukan. Duh, kalau lihat wajahnya Lakna ya, kayak lega banget akhirnya bisa berbuat baik. Setelah itu dia membasuh dirinya. Dan di sekitar situ sudah ada Gujar dan polisi yang lainnya. Lakna baru akan menembak dari kejauhan.
Tapi dia ingat kalau sebenarnya dia ingin menyerahkan diri. Nah, pas Lakna menampakkan dirinya karena mau menyerah nih ya, Gujar tanpa basa-basi menembaknya bertubi-tubi. Lakna langsung tewas di tempat. Aduh, kasihan. Adegan lalu menunjukkan bahwa Vakil dan teman-temannya juga banyak yang terbunuh. Ada juga temannya Lakna yang selamat tapi diseret dan ditendang saat ditangkap. Sedih, mereka jadi gak punya kesempatan menyerahkan diri. Ending film, entah siapa ini ya, Gujar yang udah kelihatan bangga banget berhasil membubarkan geng pemberontak, tiba-tiba ada yang menodongkan senjata tepat di kepalanya. Film langsung selesai. Xingxian yang berusia 18 tahun menikahi Wei Wei yang baru berusia 6 tahun. Dengan disaksikan semua orang, keduanya menggelar upacara pernikahan. Wei Wei diam-diam melihat anting-anting Xingxian yang bergoyang. Dia tampaknya telah menemukan mainan baru. Karena masih muda, Wei Wei sama sekali tak mengerti arti pernikahan. Kertas merah yang ditempelkan di pintu dan di kaca menjadi penuh dengan ironi saat ini. Xingxian secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di sini. Wei Wei sangat patuh. Dia memperlakukan Xingxian seperti saudara perempuan. Xingxian sering mengajarkan Wei Wei untuk menjadi orang baik, menghormati orang dan berbakti kepada orang tua. Ibu mertua Xingxian sangat lembut dan tidak pernah kasar padanya. Keluarga itu rukun dengan sangat harmonis. Musim bertani tiba dan semua orang menjadi sangat sibuk karena kematian ayah mertuanya dan Wei Wei yang masih muda. Hanya ada 2 tenaga kerja tersisa, yakni Xingxian dan ibu mertua. Jadi sepanjang tahun ini, ibu mertua Xingxian meminta keponakannya untuk pulang ke rumah dan membantu bekerja. Dia seumuran dengan Xingxian, hanya saja dia lebih pendiam. Ketika Xingxian membawakannya makanan, mereka hanya tinggal berdua saja. Meskipun mereka sangat sedikit berkomunikasi, tapi Xingxian mau tidak mau tertarik padanya. Dia selalu mengamati Kai Bing saat bekerja. Untuk membuat Kai Bing memperhatikannya, Xingxian I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, Xingxian bertemu dengan ibu mertua yang sedang menenun. Percakapan barusan sudah jelas baginya. Tapi ibu mertua tidak menuduh, karena seperti mengerti suasana hatinya. Hal ini membuat Xingxian sangat ingin tahu tentang masa lalu ibu mertuanya. Beberapa hari kemudian, Xingxian dan San Shao mengobrol tentang masa lalu ibu mertua mereka. Ibu mertua menikah dengan ayah mertua yang berusia 16 tahun ketika dia berusia 18 tahun. Tapi, dia sekolah saat itu, sehingga dia tidak ingin dijodohkan. Dia ditarik pulang dari sekolah oleh keluarganya, dan dibawa secara paksa ke rumah ibu mertuanya. Akhirnya, mereka menikahkannya dalam satu malam. Tapi, keesokan harinya dia melarikan diri kembali ke sekolah. Ibu mertua itu berpikir dia akan bisa hidup sendiri. Tapi ternyata dia hamil. Ayah mertua tidak mau pulang. Jadi, ibu mertua harus merawat Wei Wei sendirian. Sampai ayah mertua kembali ke rumah 6 tahun kemudian. Dia pikir dia bisa hidup dengan damai kali ini. Tapi tak lama kemudian, ayah mertua meninggal karena sakit. Kehidupan ibu mertua pun menjadi sangat sulit. Mungkin karena nasib yang sama. Itu sebabnya dia sangat toleran terhadap Xingxian. Perampok datang ke desa malam ini.
dan sebuah keluarga berhasil dirampok. Xingxian dan ibu mertua terlalu takut. Mereka takut bandit akan datang lagi. Jadi, mereka harus memanggil Kai Bing. Xingxian bersukacita di dalam hati. Pagi-pagi saat bekerja di halaman, ia melihat sosok Kai Bing. Dua orang yang sudah lama tidak saling bertemu merasa bahagia. Malam sudah datang dan mereka masih bekerja. Saat sedang bekerja, Kai Bing diam-diam melemparkan kantong kertas merah ke Xingxian. Tapi, Wei Wei ternyata mengawasi mereka. Ketika Xingxian pulang untuk berganti baju, kantong kertas jatuh di tempat tidur. Wei Wei yang penasaran membuka kertas. Dan ternyata berisi sebuah cincin perak. Dia tidak tahu apa artinya. Tapi itu membuat Xingxian memainkannya. Karena diam-diam menyembunyikan amplop merah. Xingxian sangat cemas setelah menemukan bahwa amplop merah itu hilang. Dia mencari di kamar, tapi tak dapat menemukannya. Kemudian, dia melepaskan amarahnya ke tubuh Wei Wei. Xingxian bahkan lupa menambahkan garam ketika memasak di malam hari. Ibu mertua mengira dia tidak sehat. Jadi, setelah makan dia membantu Xingxian menghilangkan flu. Wei Wei yang melihat Xingxian kehilangan fokus karena kehilangan kantung itu, merasa kasihan padanya. Jadi, setelah dia pergi tidur, Wei Wei diam-diam memasukkan kantung merah itu ke dalam saku Xingxian. Xingxian menemukan amplop merah di sakunya keesokan harinya. Dan langsung bisa menebak kalau itu ulah Wei Wei. Mengingat sikapnya terhadap Wei Wei kemarin, rasa bersalah datang ke hati Xingxian. Ia mau tidak mau menangis sambil memegang Wei Wei. Meskipun dia tidak menganggap Wei Wei sebagai suaminya, tapi dia sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Setelah itu, Xingxian dan Kai Bing melakukan sebuah pertemuan rahasia. Rumah jerami di gunung menjadi tempat kencan mereka. Sampai suatu hari, Kai Bing memberitahu Xingxian bahwa Tiongkok telah merdeka. Pernikahan yang dilakukan di masa lalu tidak dapat dihitung jika mereka tidak puas. Kai Bing ingin membawa Xingxian keluar dari sini. Tapi Xingxian tidak tega dengan Wei Wei dan ibu mertuanya. Dia sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Di luar rumah jerami, Wei Wei yang datang untuk melihat Xingxian mendengarkan percakapan mereka. Meskipun Wei Wei tidak mengerti hubungan antara pria dan wanita, tapi dia tahu Xingxian akan meninggalkannya. Jadi, setelah mereka pergi, Wei Wei mengambil tiang bambu dan memukuli rumah jerami untuk melampiaskan kekecewaannya. Kemudian dia mencoba mencari masalah dengan Xingxian. Wei Wei melumuri tubuhnya dengan lumpur dan membiarkan Xingxian membersihkannya. Saat Xingxian baru saja membersihkannya, dia mengotori tubuhnya lagi. Sampai kemudian, Wei Wei bermain-main dan pergi berenang di sungai. Setelah diketahui oleh ibunya, dia diletakkan di bangku dan dipukul. Wei Wei memanggil Xingxian sambil menangis. Xingxian juga menangis sedih dan memohon. Xingxian terus menghibur Wei Wei di malam hari. Tapi Wei Wei masih menangis. Akhirnya, Wei Wei melemparkan diri ke dalam pelukan Xingxian dan memintanya untuk tidak pergi. Xingxian akhirnya tahu bahwa Wei Wei mendengar percakapan mereka. Dia panik dan segera bertanya pada Wei Wei siapa saja yang telah dia beritahu. Wei Wei berkata bahwa dia hanya memberitahu San Shao. Meskipun San Shao juga seorang pengantin anak, tapi dia sudah menerima takdirnya. Tidak hanya itu, dia juga penuh dengan ide-ide jahat. Dia tidak baik-baik saja dan dia tidak ingin orang lain hidup dengan baik. Setelah mendengarkan perkataan Wei Wei, San Shao mengganggu Xingxian terang-terangan dan juga diam-diam. Selain itu, dia juga memberitahu suaminya. Biarkan dia menjebak Kai Bing karena mencuri uang. Dan San Shao mengambil pakaiannya di depan umum. Xingxian tahu bahwa hubungan mereka akan terungkap cepat atau lambat. Jadi, lebih baik diakhiri secepat mungkin daripada berakhir tragedi. Orang-orang di desa melihat pertunjukan hari ini. Xingxian meminta Kai Bing untuk bertemu di Gua Ili. Dia ingin menjelaskan pada Kai Bing bahwa mereka tidak akan bertemu lagi di masa depan. Tapi, ternyata San Shao membawa sekelompok pria untuk menangkap mereka. Kelompok itu mengelilingi gua. Karena Xingxian dan Kai Bing mengadakan pertemuan itu di sana. Bahkan jika Xingxian melompat ke Sungai Kuning, dia tak bisa mengelak. Kai Bing dipukuli sampai mati. Xingxian harus mengatakan bahwa dia menceraikan Wei Wei dan menikah dengan Kai Bing. Untungnya, Tiongkok telah merdeka, sehingga mereka tak bisa main hakim sendiri. Xingxian pun terhindar dari hukuman Sentan dan kemudian bercerai dengan lancar. Meskipun Wei Wei tidak ingin Xingxian pergi, Xingxian tetap menempelkan sidik jarinya di surat cerai. Xingxian memutuskan untuk pergi dari sana dan bersujud 3 kali di depan pintu. Meskipun ibu mertuanya tidak ingin Xingxian pergi, tapi dia memutuskan membiarkannya. Dia tahu bahwa San Shao sudah menunggu di tengah jalan untuk memarahi Xingxian. Jadi, Wei Wei bergegas mengingatkannya untuk menghindari San Shao, juga membawakannya barang.
Xingxian sendiri menjejalkan gelang yang dikenakan. Wei Wei memanggil saudara perempuannya sambil berlari. Xingxian mengikuti suara itu dan mencarinya. Meskipun mereka bukan suami istri, ada hubungan keluarga di mana darah lebih kental dari air. Karena Xingxian berjanji untuk melihat Wei Wei lagi di masa depan, maka Wei Wei dengan enggan mengirim Xingxian pergi. Dari kejauhan, ibu mertua memperhatikan Xingxian pergi. Film ini bertempat di pegunungan Qianbei pada malam kemerdekaan. Pernikahan anak yang konyol hampir menghancurkan kehidupan para gadis muda. Tapi di era itu, mungkin Xingxian adalah wanita yang beruntung. Ibu mertuanya baik dan lembut. Suami kecilnya itu bahkan sangat pintar. Meskipun ibu mertuanya juga wanita yang dirugikan oleh pernikahan anak, tapi dia tidak memaksa Xingxian untuk menjadi sepertinya. 3 perempuan di dalam film merupakan wanita yang menderita, tapi mereka bisa diberi gelar wanita yang baik. Yang dikhawatirkan hanya ibu mertua. Dia ditinggal setelah menikah, dan orang lain menarik anak itu ke atas. Selama ini, dia tidak pernah memiliki keterikatan yang tidak jelas dengan pria. Tapi, semua orang melihatnya sebagai orang baik. Meski ada kesedihan yang mendalam. Kata wanita dari keluarga yang baik adalah penghargaan semata. Padahal, sebenarnya itu adalah belenggu yang digunakan untuk menjerat wanita. Untungnya, kemerdekaan Tiongkok melarang pernikahan anak. Xingxian mematahkan kebiasaan buruk pernikahan anak dan berani mengejar hidup yang bahagia. Apakah kamu pernah menjumpai pria seperti ini? Di pesawat, seorang wanita hendak berdandan. Pergerakannya menarik perhatian pria di sebelahnya. Memutar kepala, menyipitkan mata, melihat mulut kering, pucat dan kusam, jerawat dan luka. Sudah jelas, kemarin malam makan makanan berminyak sembari lembur kerja. Hasilnya wajahnya hancur. Pria itu terdiam. Si wanita mengeluarkan foundation, langsung menuangkannya ke tangan. Dia tidak tahan lagi, segera merias wanita itu. Jika kau lakukan itu sekarang, akan ada bencana. Gunakan dulu masker wajah. Wanita itu mencobanya. Benar saja, dengan masker, kulit menjadi lebih baik. Di pesawat, dapat belajar tentang riasan. Harus memberinya pujian. Wanita itu mengeluarkan palet eyeshadow-nya. Mencoba menggunakannya tebal-tebal. Namun pria itu mengatakan ia menggunakan warna yang salah. Karena kulitmu dingin seperti musim panas. Warna mengilap tak tampak bagus untukmu. Lalu aku harus memakai apa? Kedua dari kanan bawah. Setelah mendengarkan saran, wanita itu mencobanya. Tak disangka warna ini akan membuat mata 2 kali lebih besar. Bahkan jika seorang pemula dapat dengan mudah merias mata. Lalu dia mengeluarkan lipstiknya. Langsung hendak dioleskan ke bibir. Sekarang pria itu benar-benar tidak bisa duduk diam. Ia bangkit dan mengajari wanita itu teknik penghilangan jerawat dengan benar, melentikan bulu mata dan lainnya. Tindakan ini membuat pramugari iri. Sulit dipercaya, teknik makeup sama bagusnya dengan operasi plastik. Tangan laki-laki yang mengubahnya. Ternyata Cha Jung Hyuk adalah perias papan atas. Semua wajah yang dia sentuh seketika berubah lebih berkelas. Di dunia yang melihat wajah ini, tidak ada satupun yang dapat menolak untuk diubah olehnya. Sampai dia datang ke belakang panggung, melihat seorang gadis yang sedang dirias. Dia hanya melihat sekilas, lalu menyuruh menghapus riasannya, bahkan meminta penata rias pergi. Mengatakan dia dapat merias meski menggunakan kaki. Orang ini sangat sarkas. Keterampilan Jung Hyuk sebanding dengan sikap arogannya. Lalu ia mengubah sketsa riasan yang telah disiapkan. Tindakan ini membuat si gadis kesal. Ia memutuskan untuk merias wajahnya sendiri. Dirias hingga berubah gratis oleh perias. Rasanya bagaimana? Jung Hyuk melihat seksama. Wajah Suyeon memiliki goresan. Bahkan lengan dan kakinya ada memar di sekujur tubuh. Yang melihat ini akan menarik nafas dalam-dalam. Kali ini untuk menguji keterampilan penata rias. Hanya sentuhan ringan, seolah-olah dengan sihir, semua bekas luka tertutup. Dengan sentuhan lembut tangannya, kemudian, jari melintasi bibir. Transformasi berhasil. Gadis yang begitu cantik, sulit untuk tidak memuji. Namun, senyum Suyeon menghilang. Setelah dia selesai, dia meminta penata rias untuk mengubah riasannya. Jung Hyuk, apa kau bercanda? Dia penata rias papan atas. Dia berusaha keras mengubahnya. Bagaimana dia bisa menuruti permintaan idol yang belum debut? Tapi Suyeon bertekad, dia tidak membantunya. Maka dia akan melakukannya sendiri. Karena dia merasa, dia lebih cocok dengan gaya polos. Pertunjukan bakat ditayangkan. Suyeon bersinar di atas panggung. Tariannya yang lincah, mempesona ribuan penonton. Riasannya yang cantik dipuji. Tapi penata rias kebingungan. Kok riasan tadi ngilang? Tak disangka, setelah Suyeon mengubah riasannya, tak hanya tidak gagal, sebaliknya, dia memenangkan posisi C. Penonton bersorak untuknya. Jung Hyuk tidak terima, langsung memberi Suyeon skor 0. Dia bahkan mengutuk. Bagaimana menyebut itu riasan? Mentor Jung Hyuk bahkan tidak puas dengan perubahan sempurna. Saat istirahat, Jung Hyuk langsung menemui Suyeon. Mengatakan dia pasti akan tersingkir dari kompetisi. Siapa suruh ia mengganti riasan tanpa izin? Di dunia yang melihat wajah ini, Anda tidak bisa sukses hanya dengan bekerja keras. Kemudian dia menelepon dan berkata, kau keluar, sudah seperti ini. Bisakah dia berhasil debut atau tidak?
Anda tidak bisa membayangkan, ada begitu banyak hal kotor di pertunjukan bakat. Di Korea, memilih idola dengan vote itu sangat populer. 1 won sekali vote. Dalam acara ini, sedikitnya 1 juta atau ratusan juta menonton dan mendukung idola tertentu yang disukai di atas panggung dan menangis dengan gembira. Apakah kau merasa menyisikan 1 won untuk memilih? Itu cukup layak, tapi nyatanya, tim program sudah memutuskan peserta mana yang bisa debut, dan air mata mereka di panggung hanyalah sebuah akting. Pada titik ini seorang pria tidak bisa duduk diam, bergegas ke belakang panggung untuk membicarakan hal curang. Bukankah sudah sepakat untuk melenyapkannya? Kenapa dia bisa debut? Suyeon sendiri juga merasa aneh. Apakah ini keajaiban? Bukan, ini hanya untuk sensasi semata. Di saat yang sama, berita tentang perkelahian segera menjadi pencarian panas. Konten itu terkait dengan Suyeon. Kemudian video perkelahian diunggah. Dalam video tersebut, 2 idol saling memukul. Dengan sepotong teks, Suyeon segera berubah dari idol menjadi master tinju wanita. Tak lama kemudian, Suyeon datang ke ruang CEO, memohon untuk tidak dikeluarkan, menjelaskan bahwa video itu diedit dengan jahat. Malam itu, Suyeon ada untuk melerai. Bagaimana bisa dia menjadi penyerang? Tapi CEO tidak dapat membedakan yang benar dan salah. Ia langsung mengeluarkannya, karena orang yang membuat berita ini pecahkan sebenarnya adalah CEO. Idol itu hanya pion untuk menghasilkan uang baginya. Tujuan membuat sensasi adalah untuk melindungi artis yang lebih menguntungkan. Jika ingin menemukan seorang wanita, teruslah mencari. Apa artinya mengubah status setiap hari? Setiap kali dia keluar, ia dibuntuti oleh paparazzi. CEO menggunakan idol yang baru debut untuk menutupi skandal artis. Dan kali ini giliran Suyeon. Mimpinya dihancurkan sesuka hati. Ini adalah hal kotor terbesar tentang pertunjukan bakat. Mereka tidak peduli dengan memar di kakimu. Tidak peduli dengan keringat yang kau tumpahkan selama latihan. Tidak peduli bahwa kau membawa harapan keluarga. Meski impianmu tak tercapai, kamu harus tetap tegar. Ini bukanlah akhir. Sudah seperti ini, di masa depan Suyeon akan terus bersinar dan bersinar. Panggungnya sebesar hatimu. Setelah melihat sisi gelap dari pertunjukan bakat, mungkin kita harus mulai berpikir. Daripada membantu mimpi seseorang, kita harus pergi untuk mewujudkan impian kita sendiri. Saya berani membuat janji di sini. Jika saya dapat memiliki 500.000 pengikut, saya akan mengunggah foto saya. Omong-omong, apa impian Anda? Sampai jumpa di video ulasan lainnya. Pasangan ini mengadopsi domba kecil setengah manusia. Untuk memilikinya, Maria menembak induk domba, tapi ini akan menjadi sumber masalah. Karena ayah anak domba itu tidak akan diam saja. Ini merupakan film fantasi dan horor terbaru tahun 2021. Berjudul Lamb. Di malam Natal di Islandia, sekelompok kuda sedang menerjang badai salju. Pemimpin kuda tiba-tiba berhenti. Ia seperti melihat sesuatu. Semua kuda ketakutan dan segera berlari. Kemudian di kandang domba sebuah peternakan dibuka. Ada makhluk misterius dalam kegelapan. Semua domba seperti melihat sesuatu yang mengerikan, dan seolah mereka ketakutan. Lalu seekor domba betina keluar dari kandang. Ia terjatuh dan terkulai lemas. Ada yang aneh dengan kandang di sini. Kemudian, makhluk itu pergi meninggalkan semua domba. 7 bulan kemudian, ketika Maria dan Ingvar mengantarkan domba betina, mereka menemukan keanehan. Seekor domba betina melahirkan domba yang aneh. Maria membawa domba yang baru lahir kembali ke kamar, dan ia merawatnya seperti bayi. Ingvar bahkan membuat susu domba untuknya. Maria rutin memberinya makan, terkadang juga menggendongnya agar ia tertidur. Ingvar bahkan membuat buayan untuk anak domba itu. Yang dilakukan oleh 2 orang ini seperti sedang merawat seorang bayi. Tapi yang aneh adalah, induk domba berkeliaran di luar rumah mereka setiap hari. Karena pasangan itu mengambil anak domba miliknya, dan ia tahu bahwa anaknya ada di dalam rumah mereka. Ketika Maria mengetahuinya, ia segera mengusirnya. Ia juga enggan mengembalikan anak domba ke induk domba. Pasangan suami istri ini terlihat bahagia, karena setelah sekian lama bisa memiliki anak lagi. Namun, haruskah domba itu mereka jadikan sebagai anak? Mereka bahkan telah menyiapkan nama. Anak domba ini mereka panggil dengan nama Ada. Ada tumbuh dengan cepat. Suatu hari Ada menghilang dari rumah. Maria dan Ingvar tinggal di daerah terpencil di Islandia. Di sini banyak sekali kabut. Di belakang rumah juga ada gunung dan sungai besar dengan pemandangan yang indah. Tidak lama, mereka berhasil menemukan Ada. Ternyata dia bersama induk domba. Maria segera memeluk Ada yang kedinginan. Ternyata Ada adalah manusia berkepala domba. Dan ini adalah induk domba yang melahirkan Ada. Maria memeluk Ada dan meninggalkan induk domba. Ingvar dan Maria kehilangan anak mereka bertahun-tahun yang lalu. Dan Maria kesulitan untuk hamil lagi. Ketika mereka melihat bayi manusia setengah domba ini, mereka pikir itu adalah karunia Tuhan bagi mereka. Jadi mereka memutuskan mengambilnya dari kandang, memberinya nama, dan membesarkannya seperti anak sendiri. Itu sebabnya mereka tidak mengizinkan siapapun atau makhluk apapun mengambil Ada dari sisi mereka. Tapi induk domba terus mencari Ada di luar rumah setiap hari. Maria yang kesal dengan teriakan induk domba
tiba-tiba bermimpi didatangi sekelompok domba bermata seram, yang seolah ingin mengambil Ada darinya. Maria akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan induk domba. Setelah dibunuh, induk domba dikubur tidak jauh dari rumah. Namun Maria tidak tahu jika yang ia lakukan dilihat oleh Petur, saudara Ingvar. Semakin hari Ada semakin bertumbuh, Maria memperkenalkannya kepada Petur. Mata Petur menatap dengan heran. Melihat hal yang aneh ini, Petur tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya kembali melanjutkan makannya. Selain berkepala domba, Ada memiliki tangan kiri dan kaki kiri seperti manusia. Sementara tangan kanan dan kaki kanan adalah domba. Ada tidak bisa berbicara. Ia hanya menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Petur bertanya kepada Ingvar diam-diam. Apa-apaan ini? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Satu kata yang cukup untuk menjelaskan perasaan Maria dan Ingvar. Dan atas semua ketidaklaziman ini, selama tidak ada campur tangan dari luar, mereka bisa hidup bahagia bersama, bukan? Namun, sikap Petur benar-benar berbeda dengan Maria dan Ingvar. Dia mengambil segenggam rumput untuk memikat Ada. Ini, domba kecil. Ya, benar, kamu mau makan? Seperti domba kecil. Ya, domba kecil. Petur tidak bisa menerima pemikiran saudaranya. Dia tidak ingin melihat mental saudaranya dan istrinya semakin gila. Jadi, ia diam-diam membawa Ada pergi. Ia juga membawa senapan. Ada tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Dengan bodohnya ia mengikuti pamannya keluar. Tepat setelah Petur perlahan mengangkat pistol, Maria terbangun dari tidurnya. Baru saja membuka mata ia melihat Ada sudah pergi. Ketika tiba di ruang tamu, Maria bernapas lega. Karena Ada sedang tertidur lelap di pelukan pamannya. Melihat Petur bisa menerima Ada dengan tulus, Maria dan Ingvar menjadi tidak begitu khawatir lagi. Ia tidak masalah jika Petur membawa Ada pergi. Setelah membunuh induk domba, dan Petur yang sekarang jauh lebih menerima, Maria mengira seharusnya tidak akan datang lagi sesuatu yang mengganggu atau merusak kehidupan bahagia keluarganya. Tepat ketika mereka sedang menonton pertandingan sepak bola, Ada meninggalkan rumah secara diam-diam, dan ia mengetahui sesuatu yang belum pernah ia lihat. Anak anjing itu menghadap dan melihat ke suatu arah. Sementara Ada yang berjalan mengikutinya juga mendekat dan tertegun sejenak. Menurutmu makhluk apa yang tercermin di mata Ada saat ini? Saat anjing itu datang untuk menerkam, Ada berlari kembali ke rumah. Meskipun tidak bisa berbicara, tapi ketika ia melihat dirinya di cermin, Ada kemudian memahami bahwa ia tidak sama dengan ibu dan ayahnya, dan ini bukan keluarga yang sebenarnya. Petur memeluk Ada dan tertidur bersama setelah minum dan makan. Ada melihat gambar domba dan gembala di dinding. Tidak ada yang tahu apa isi dipikirkannya. Petur dan Maria di ruang tamu terlihat sedikit lebih dekat, meskipun tidak disebutkan di film. Tapi itu bisa dilihat. Sesuatu pasti telah terjadi sebelumnya di antara keduanya. Karena ditolak, Petur mulai mengancam Maria. Apakah Ada tahu bahwa kau membunuh ibunya? Mengetahui bahwa rahasianya diketahui oleh Petur, Maria lalu membawa Petur ke sudut rumah dan memberikan apa yang Petur inginkan. Melihat suaminya yang sedang tidur dengan Ada, Mari akhirnya membuat keputusan. Ia akan membawa Petur pergi untuk menjauhkannya dari keluarganya, karena Ada adalah kebahagiaan yang ia peroleh dengan susah payah. Ingvar bangun dan menyadari bahwa anjingnya hilang. Dia mengajak Ada untuk pergi mencari anjing itu. Ketika kau ingin kembali ke rumah, ingat bahwa puncak gunung selalu ada di depanmu. Lalu dalam perjalanan pulang, selalu tepat di belakangmu. Jika mendung dan kau tidak bisa melihatnya, itu pertanyaan yang bagus. Kemudian kau akan mendengar sungai. Karena sungai mengalir menuruni gunung. Benar bukan? Lalu kau hanya perlu menemukan sungai, dan kau akan selalu ingat jalan untuk pulang. Namun Ingvar tidak tahu, anjingnya telah mati, dan bahaya semakin dekat dan dekat dengannya. Ketika Maria pulang, dia mencari suaminya dan Ada. Ia mendengar suara tembakan saat keluar dari rumah. Rupanya Ingvar tertembak, dan tembakan itu datang dari pria setengah domba, yang juga merupakan ayah biologis Ada. Karena Ingvar dan Maria membawa pergi anaknya, ditambah Maria yang membunuh istrinya. Sekarang ia datang untuk membalas dendam, dan membawa kembali anaknya. Ingvar masih menggenggam erat Ada, namun karena tak berdaya, Ada dibawa pergi. Maria dengan cepat menemukan Ingvar, tapi terlambat, Ingvar tewas. Film ini mengangkat cerita hubungan orang tua dan anak yang tidak biasa, menceritakan tentang hubungan antara manusia dan hewan. Maria memelihara domba dengan tubuh manusia seperti anaknya sendiri, merawatnya dengan hati-hati dan dengan segala cara yang mungkin. Di sisi lain, ia menembak domba betina yang hanya ingin melihat anaknya.
Dan ada berakhir di bawah pergi ayahnya. Meski sangat sedih dan mengharukan, tapi film ini juga kontradiktif di saat yang sama. Apakah suatu saat Ada akan kembali bersama Maria? Atau hidup bersama dengan ayah dombanya di hutan belantara?